Halo semua para pecinta sejarah dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, pada video ini akan sedikit membahas dan menguraikan tentang kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi silahkan ditonton, disimak, dan pahami video materi yang akan disampaikan. Sebagai suatu negara yang sudah menyatakan kemerdekaannya, tentu Indonesia memiliki hak tersendiri untuk mengatur semua kegiatan kenegaraan. Pemerintah yang sudah terbentuk berhak membuat berbagai kebijakan, tentunya yang menyangkut kenegaraan, tentunya untuk kepentingan negara. Dari sekian banyak kebijakan, salah satu di antaranya adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah. Apa saja kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah setelah Indonesia merdeka? Kebijakan ekonomi merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu untuk mengatur perekonomian negara. Misalnya dalam sistem keuangan, sistem perpajakan, penanaman modal, perbankan, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, khusus untuk video ini akan membahas beberapa kebijakan yang dasar ya, karena baru merdeka pada awal kemerdekaan. Kebijakan yang pertama yang dibuat oleh pemerintah pada awal kemerdekaan yaitu dibentuknya ORI. ORI ini kepanjangan dari Uang Republik Indonesia. Ini dibuat pada bulan Oktober 1946. Setelah dibentuknya ORI, maka ORI menjadi alat tukar yang sah yang digunakan di Indonesia. Nah, kemudian ada pertanyaan, uang sebelum ORI itu uang apa yang digunakan? Tentunya uang Belanda dan mata uang Jepang. Nah, karena Indonesia sudah merdeka, tentunya ingin memiliki mata uang tersendiri yang bebas dari simbol-simbol kolonialisme atau penjajahan. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk kebijakan ekonomi yang kedua setelah kemerdekaan yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Gunting Safrudin. Gunting Safrudin ini diambil alih atau dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 20 Maret 1950. Dalam aturannya, Gunting Safrudin ini bagi uang yang nilainya di atas 250 itu akan dipotong setengahnya. Jadi nilai mata uang yang jumlahnya 250 ke atas, maka nilainya itu akan berkurang setengahnya. Jadi kalau misalnya kita punya uang 1000, jadi nilainya itu tinggal 500. Nah, itulah salah satu kebijakan pada awal kemerdekaan, tepatnya 20 Maret 1950. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa namanya kok Gunting Safrudin? Ya, jadi Safrudin ini diambil dari nama menteri pada waktu itu, yaitu
Safrudin Prawira Negara. Nah, Gunting Safrudin ini dibentuk ataupun dipelopori oleh Menteri Keuangan pada waktu itu yang bernama Safrudin Prawira Negara. Kemudian untuk kebijakan ekonomi selanjutnya yang dibentuk pada awal kemerdekaan yaitu nasionalisasi The Japanese Bank. Mengapa demikian? Karena pada awal kemerdekaan Indonesia itu belum memiliki bank sentral. Ya, jadi belum memiliki bank sentral. Salah satu upaya pada waktu itu ada satu bank peninggalan Belanda yang bernama The Japanese Bank tadi itu dinasionalisasi saja atau diambil alih. Nah, setelah dinasionalisasi The Japanese Bank ini kemudian namanya diganti menjadi Bank Indonesia ya atau Bank Sentral. Bank Sentral ini adalah induk dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Nah, The Japanese Bank ini dinasionalisasi pada tahun 1951. Ya, hingga saat ini nama Bank Indonesia masih ada dan masih tetap eksis bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Baik, kita lanjutkan untuk kebijakan ekonomi yang berikutnya adalah sistem Alibaba. Sistem Alibaba adalah sistem ekonomi baru yang diperkenalkan pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Artinya sistem Alibaba ini dibentuk pada masa Kabinet atau demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Penggagas sistem Alibaba ini adalah Mr. Ishak Cokrohadi Suryo. Sistem ini bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi yang dijalankan dengan sistem kerjasama antara pengusaha pribumi dengan non-pribumi. Kemudian pada kenyataannya sistem Alibaba ini mengalami kegagalan karena pengusaha pribumi itu belum memiliki banyak pengalaman dalam dunia usaha dan belum siap bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Baik, kita lanjutkan untuk kebijakan ekonomi yang berikutnya, yaitu Rencana Sumitro. Rencana Sumitro ini dipusatkan pada pembangunan industri dasar yang diikuti oleh pembangunan sarana dan prasarana, liberalisasi pertanian, dan penanaman modal asing. Sistem ini itu diperkenalkan, sistem Rencana Sumitro ini diperkenalkan pada masa Kabinet Natsir. Artinya sistem ini pun diperkenalkan pada masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Sistem ekonomi gerakan Benteng ini diberlakukan dan diperkenalkan pada masa Kabinet Natsir. Artinya sistem ini pun ada pada masa demokrasi parlementer 1950-1959. Program ini mengalami kegagalan yang disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, pengusaha Indonesia itu lambat untuk menjadi dewasa. Artinya pengusaha Indonesia itu kurang banyak pengalaman dalam dunia usaha. Kemudian yang kedua, terjadi penyelewengan anggaran bantuan. Jadi ketika pengusaha diberi bantuan modal dan kredit, itu terjadi penyelewengan ataupun korupsi. Kemudian yang ketiga, pengusaha pribumi tidak mampu bersaing. Ya, ini masih ada kaitannya dengan yang nomor 1 tadi, bahwa pengusaha pribumi itu masih kurang banyak pengalaman sehingga tidak mampu bersaing dengan pengusaha
luar atau pengusaha non pribumi. Yang keempat, pengusaha Indonesia itu bersifat konsumtif, artinya boros dalam usaha, mereka lebih banyak pengeluaran ketimbang pemasukan atau pendapatan. Maka dengan demikian pengusaha Indonesia pun gagal dalam bersaing dengan pengusaha luar atau pengusaha non pribumi. Maka sistem ekonomi gerakan benteng juga mengalami kegagalan. Kita lanjutkan untuk kebijakan ekonomi yang ketujuh, itu ada rencana Ije-Kasimo. Dasar rencana Ije-Kasimo adalah konferensi ekonomi bulan Februari 1946. Hasilnya yang pertama adalah sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi ini adalah maksudnya semua sistem ekonomi itu berada di tangan pusat, ya, tersentral pada satu keputusan, satu kebijakan, yaitu dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, semua perkebunan itu diawasi oleh pemerintah. Mengapa demikian? Karena banyak perkebunan-perkebunan itu yang tidak bisa terpantau, tidak bisa diawasi oleh pemerintah, yang akhirnya juga banyak yang mengalami kegagalan. Maka harus diawasi oleh pusat dan harus bersifat sentralistik. Sistem ini digagas oleh Menteri Persediaan Makanan Rakyat pada waktu itu yang bernama Mr. Ije-Kasimo. Adapun isi rencana Ije-Kasimo itu ada 4 poin. Yang pertama adalah anjuran untuk memperbanyak kebun bibit dan padi unggul. Ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan atau kebutuhan pangan pada waktu itu. Yang kedua, ini pencegahan penyembelihan hewan pertanian. Ini sama, yaitu untuk menyediakan kebutuhan makanan dan kebutuhan pangan negara. Yang ketiga adalah penanaman kembali hutan. Ini namanya reboisasi. Kemudian yang keempat itu adalah program transmigrasi. Ini tujuannya untuk memeratakan persebaran penduduk Indonesia. Baik, itu saja beberapa kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah pada awal kemerdekaan. Setidaknya sudah ada 7 kebijakan pada awal kemerdekaan, ya. Yang pertama adalah dibentuknya ORI, yang kedua adalah Gunting Safrudin, yang ketiga adalah nasionalisasi The Javanese Bank, yang keempat adalah sistem Alibaba, yang kelima adalah rencana Sumitro, yang keenam adalah gerakan benteng, dan yang ketujuh adalah rencana Ije-Kasimo. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat bagi kita semua dan para pecinta sejarah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.